Sejumlah buruh dari pabrik kayu CV Graha Papan Lestari atau Grapari Rabu pagi 9 Maret 2022 mendatangi kantor Pemkot Probolinggo. Mereka menggelar aksi untuk menuntut kejelasan terkait masa depan pabrik kayu yang pembangunannya usai terbakar beberapa waktu lalu terganjal proyek Rumah Sakit Umum Daerah Baru Probolinggo (AROSI). Massa dari CV Grapari mendatangi kantor Pemkot sekitar pukul 8 pagi. Di depan kantor Pemkot, para buruh melakukan orasi bergantian. Sejak pabrik kayu itu terbakar, ada sekitar 200 karyawan pabrik kayu yang dirumahkan. Para buruh pun belum bisa bekerja kembali. Sebab pembangunannya kembali pabrik itu terganjal proyek RSUD baru. Setelah berorasi sekitar sejam, perwakilan buruh diterima oleh sejumlah pejabat Pemkot Probolinggo, termasuk Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin dan Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Syakbani. Dari pertemuan itu akhirnya ditemukan win-win solution. Pemkot Probolinggo menawarkan opsi pinjam sewa aset tanah Pemkot sebagai lokasi sementara pabrik CV Grapari. Tawaran solusi itu pun membuat perwakilan CV Grapari merasa lega. Bahwa pemerintah kota dalam hal ini memberikan ruang untuk menyewa lahan sambil menunggu proses wisla, nah, sehingga kawan-kawan ini bisa segera bekerja kembali. Itu salah satu solusi yang terbaik sudah. Jadi tidak harus menunggu proses wisla, tapi pemerintah kota beri ruang untuk menyewa lahan aset ex Pemkot untuk dibangun pabrik CV Grapari yang tentunya tidak melanggar regulasi, termasuk kawasan-kawasannya, kawasan industri. Pembangunan yang ini di stop berarti? Ya memang solusi itu karena ini di stop karena dekat dengan rumah sakit AROSI. Nah, wali kota sudah bilang solusi, kalau kemarin kan enggak. Pokoknya tutup, enggak ada solusi. Nah, hari ini kita ditemui, kita berkonsultasi, kita komunikasi, ternyata sudah ada solusi dari wali kota bahwa ini segera supaya bisa dibangun dengan memberikan ruang untuk menyewa lahan aset. Itu sudah terbaik sambil menunggu proses wisla, karena sesuai rekomendasi DPRD salah satu yang diberi atau wisla. Ada berapa karyawan ini sebenarnya? Oh, 200 karyawan. Sudah berapa bulan? 9 bulan nganggur. 9 bulan. Ini ekspor ya, kualitasnya ekspor ya? Ya? Ekspor ya? Ekspor. Makanya kalau izin kita tidak resmi tidak bisa ekspor. Udahlah. Tapi udah kita bicara lagi, tapi kita bicara solusi yang terbaik. Kita segera menemui manajemen. Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin menjelaskan pembangunan rumah sakit AROSI sudah dikaji sejak tahun 2010 silam. Saat itu ada 3 lokasi yang diusulkan. Akhirnya disepakati di Jalan Profesor Hamka dan SK penetapannya tertulis tahun 2011. Lantaran tidak ada pembatalan SK penetapan rumah sakit itu pun, Pemkot melakukan penertiban. Pemkot juga disebutkan menerima banyak protes dari warga terkait limbah dan polusi. Bila RSUD baru sudah beroperasi, dampak pabrik itu pun disebutkan lebih luas. Demo ini apa? Ya, jadi dalam adanya demo ini ada harapan-harapan. Kami melihat harapan-harapan itu perlu kita respon. Yang penting kita carikan solusi. Yang mana sudah kita sampaikan kepada teman-teman dari CV Grapari tadi. Mudah-mudahan mereka merapatkan dengan manajemennya. Setelah hasil rapatnya bagaimana ketemu, baru itu adalah solusi yang terbaik. Karena begini, satu sisi kita ingin menjaga suatu lokasi rumah sakit ini supaya tetap layak dan nyaman, tapi satu sisi masalah aktivitas perusahaan mereka harus tetap berjalan, tentunya itu harus dijadikan solusi. Saya kira itu. Yang paling mungkin paling dekat adalah dari Grapari tadi saya sampaikan, CV Grapari adalah pemakaian lahan aset Pemkot untuk disewa sambil nanti menunggu rislah ataupun pembelian atau bagaimana, nanti kita sambil berjalan. Yang penting solusi terdekat adalah untuk mereka bisa beraktivitas kembali. Siap. Soal keinginan CV Grapari agar Pemkot membeli lahan mereka, Wali Kota menyebutkan tak serta-merta bisa dilakukan. Harus ada kajian dan appraisal terlebih dahulu dan harus ada persetujuan DPRD setempat. Untuk sementara ini CV Grapari pun bisa meminjam sewa lahan milik Pemkot. Dari Kanigaran, Kota Probolinggo, Fadison Firmani dan Fahreza Nuraga melaporkan.